Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bunyi, sifat cahaya, pemantulan cahaya, serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Erwita Efriani Batubara, Nefrida, dan saya sendiri, Wianisa Dewi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang ada di sekitarnya. Syarat terjadinya bunyi adalah adanya sumber bunyi, medium perantara, dan indera pendengarnya. Contohnya ketika seseorang memukul gendang, permukaan gendang akan bergetar, merapatkan sekaligus merenggangkan kolom udaranya. Molekul-molekul udara yang bergetar akan merambat ke berbagai arah. Molekul udara yang merapat akan menghasilkan tekanan tinggi, sementara molekul yang merenggang akan bertekanan rendah. Gelombang yang bertekanan tinggi dan rendah akan bergantian bergerak di udara. Gelombang tersebut akan ditangkap oleh telinga manusia sehingga kita dapat mendengar suaranya. Selanjutnya, konsep gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Medium rembatan gelombang ini bisa berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Karena itu, gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa, seperti di ruang angkasa. Gelombang bunyi memiliki kecepatan rambat yang terbatas. Kecepatan gelombang bunyi bergantung pada medium rambatnya. Suara yang melalui zat padat bergerak lebih cepat dibandingkan pada gas. Cepat rambat gelombang ini juga meningkat seiring peningkatan suhu mediumnya. Klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium rambat bunyi, dan frekuensinya yang berada antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengar bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kecil dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti anjing, jangkrik, laba-laba, gajah, dan lumba-lumba. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, yaitu ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Selanjutnya, ciri khas gelombang bunyi. Yang pertama, terdapat sumber bunyi. Ciri-ciri utama dari gelombang bunyi adalah sumber bunyi. Adanya sumber bunyi. Sebuah bunyi hanya dapat dihasilkan jika ada sumber bunyinya, yakni benda yang bergetar. Sumber bunyi bisa berasal dari berbagai benda, asalkan ada getaran yang dibuat, termasuk juga getaran saat kita sedang berbicara, yang juga menghasilkan bunyi. Yang kedua, termasuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi merupakan salah satu contoh gelombang longitudinal dengan ciri dan sifat yang sama. Adapun pengertian gelombang longitudinal adalah suatu jenis gelombang yang arah rambatnya sejajar atau searah dengan arah getarannya. Energi dipindahkan dan sumber bunyi dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang ketiga, membutuhkan medium atau perantara. Gelombang bunyi bisa terjadi jika ada medium atau perantaranya, termasuk
lewat udara. Bunyi tidak akan bisa merambat melalui ruang hampa. Untuk itulah, gelombang bunyi juga termasuk dalam jenis gelombang mekanik, yakni gelombang yang proses perambatannya membutuhkan medium sebagai perantaranya. Yang keempat, dapat didengar dengan indera pendengar. Sebuah bunyi hanya dapat didengar dengan indera pendengar, yakni telinga. Telinga dimiliki oleh makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Bunyi dideteksi oleh telinga atau suatu instrumen cepat terambat gelombang bunyi di udara yang juga dipengaruhi oleh suhu dan massa jenis zat. Yang kelima, tidak terdengar di ruang hampa. Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa bunyi merambat membutuhkan medium tertentu sebagai perantaranya. Dengan kata lain, bunyi tidak akan terdengar di ruang hampa, misalnya seperti di luar angkasa yang sunyi dan tidak ada bunyi sama sekali. Hal ini karena di ruang hampa tidak ada medium rambat. Yang keenam, bunyi dapat dipantulkan. Layaknya sifat gelombang secara umum, gelombang bunyi juga memiliki sifat dapat dipantulkan atau melalui refleksi. Contoh penerapan pemantulan bunyi dapat dilihat saat timbul bunyi pantul, gaung, atau gema setelah bunyi mengenai permukaan benda yang keras. Hal itu menjadi bukti bahwa bunyi dapat dipantulkan. Yang ketujuh, bunyi dapat dibiaskan. Gelombang bunyi juga dapat dibiaskan atau dibelokkan melalui proses reviaksi gelombang bunyi. Reviaksi adalah pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Contoh pembiasan bunyi adalah suara petir yang terdengar lebih keras saat malam hari dibanding siang hari. Sifat gelombang bunyi berikutnya adalah dapat dipadukan atau digabungkan melalui proses interferensi gelombang bunyi. Bunyi memerlukan dua sumber yang koheren agar dapat berinterferensi menghasilkan gelombang baru. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat gelombang secara umum. Yang kesembilan, bunyi dapat dilenturkan. Ciri-ciri gelombang bunyi berikutnya adalah dapat dilenturkan atau difraksi. Hal ini terjadi ketika gelombang bunyi melalui celah sempit. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang bunyi ketika melewati suatu celah sempit, misalnya saat kita mendengar suara dari ruangan yang kedap suara jika ada celah sempit. Yang ke-10, bunyi dapat beresonansi. Gelombang bunyi juga dapat beresonansi sebagai salah satu sifat yang dimiliki gelombang bunyi. Adapun pengertian resonansi merupakan suatu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama, atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Yang terakhir, cepat rambat bunyi dipengaruhi mediumnya. Kecepatan rambat dari gelombang bunyi dipengaruhi oleh kerapatan mediumnya. Misalnya, kecepatan rambat gelombang bunyi akan lebih cepat melalui medium zat padat dibandingkan melalui medium zat cair atau zat gas. Secara umum, cepat rambat bunyi akan lebih cepat melalui zat yang kerapatannya tinggi. Aplikasi gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mengukur kedalaman air laut. Cepat rambat bunyi yang ada di dalam laut nilainya sudah dapat diketahui. Pengukuran kedalaman laut dilakukan dengan kapal yang memancarkan bunyi ke dasar laut. Umumnya di bawah kapal terdapat alat pendeteksi bunyi atau disebut detektor. Alat ini berfungsi menghasilkan gelombang listrik apabila mendapatkan pantulan bunyi. Kedalaman laut dapat dipetakan dengan sangat teliti. Bahkan di setiap wilayah laut yang berbeda, caranya yaitu dengan mengukur waktu yang dibutuhkan sejak bunyi dipancarkan oleh detektor hingga ditangkap kembali oleh detektor. Contoh yang kedua yaitu saat bernyanyi di kamar mandi.
Suara nyanyian ketika berada di tempat yang tertutup, seperti kamar mandi, akan terdengar lebih keras dan lebih enak. Sebab pada ruangan yang kecil, bunyi yang datang pada dinding dengan bunyi yang dipantulkan dari dinding ke telinga hampir bersamaan. Akibatnya bunyi yang memantul akan memperkuat bunyi aslinya, sehingga suara terdengar lebih keras. Gelombang bunyi juga bermanfaat pada banyak lagi aspek yang ada pada kehidupan sehari-hari. Pada bidang pertanian, gelombang bunyi ultrasonik energi rendah digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya, teknik penyinaran biji atau benih yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan yang lebih cepat. Memahami cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah sebagai hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Cepat rambat bunyi tidak bergantung pada udara. Jadi, jika terjadi perubahan tekanan udara, cepat rambat bunyi tidak berubah. Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar cepat perambatan bunyi. Di daerah pegunungan, cepat rambat bunyi lebih lambat daripada cepat rambat bunyi di kawasan pantai. Cara menghitung cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T. Dengan V adalah cepat rambat bunyi, S adalah jarak tempuh bunyi, dan T adalah waktu tempuh bunyi. Selanjutnya, klasifikasi cepat rambat bunyi. Yang pertama, melalui zat padat. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat. Contoh medium rambat zat padat yaitu aluminium, baja, kaca, dan lain-lain. Rumus menghitung cepat rambat bunyi yang merambat melalui zat padat adalah yang kedua, melalui zat cair. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui zat cair. Medium zat cair dapat berupa air, raksa, helium cair, dan lainnya. Rumus untuk menghitung cepat rambat bunyi dalam zat cair adalah yang terakhir, melalui udara atau gas. Gelombang bunyi juga dapat merambat melalui medium udara atau gas. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Yang kedua, cahaya. Cahaya merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menerangi ruangan maupun menjadi sumber keberlangsungan hidup. Seperti tanaman yang membutuhkan cahaya matahari untuk membuat makanan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa. Ia berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu cahaya yang berasal dari bagian sendiri dan cahaya memancar dari bagian akibat pantulan cahaya pada pemasukan benda tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati suatu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela terbuat dari kaca bening. Contohnya adalah saat kita melihat jendela dengan kaca bening, cahaya akan tetap masuk.
Yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai optik. Contohnya ketika ia berenang dan meletakkan sebelah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Selanjutnya, cahaya dapat mengalami penguraian. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Selanjutnya, cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang. Cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispensi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Akan tetapi warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terbentuklah warna-warna indah. Yang terakhir, cahaya dapat mengalami difraksi. Yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi. Pada bidang yang sempit, cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah rambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Yang terakhir, cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar cahaya, sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Selanjutnya, pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya sebenarnya merupakan proses terpancarnya kembali cahaya di mana cahaya tersebut mengenai permukaan benda yang mengkilat. Proses pemantulan cahaya tersebut terjadi sangatlah unik, di mana sudut pantul cahaya akan sama dengan sudut datangnya yang diukur dari garis normal. Hukum pemantulan cahaya yaitu sinar datang, sinar pantul dengan garis normal terletak dalam satu bidang datar yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Yang kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. Sifat pemantulan pada cermin yang selanjutnya, macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur. Apabila benda-benda seperti cermin datar, air yang tenang disinari dengan sinar matahari, maka sinar-sinar dipantulkan dalam arah yang sama, sehingga tampak berkilau. Pemantulan ini dinamakan pemantulan teratur. Pemantulan teratur adalah pemantulan yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Pada pemantulan teratur, cahaya akan dipantulkan ke satu arah. Yang kedua, pemantulan difus atau pemantulan Baur. Pemantulan difus atau pemantulan Baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah yang terjadi karena bekas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu,
tanah, dan sebagainya. Akibat pemantulan baur ini, kita dapat melihat benda dari berbagai arah. Misalnya, pada kain atau kertas yang disinari lampu sorot, di dalam ruang gelap, kita dapat melihat apa yang ada pada kain atau kertas tersebut dari berbagai arah. Pemantulan baur yang dilakukan oleh partikel-partikel debu di udara yang berperan dalam mengurangi kesalahan sinar matahari. Selanjutnya, sifat pemantulan pada cermin datar. Yang pertama, bersifat semu, karena bayangan yang terbentuk berada di belakang cermin. Yang kedua, tegak dan menghadap ke arah berlawanan terhadap cermin atau berkebalikan. Yang ketiga, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Yang keempat, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan yang kelima, jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah listrik statis. Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang statis atau tetap. Ketidakseimbangan muatan listrik di dalam atau permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada sampai sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Jadi listrik statis berhubungan dengan gejala kelistrikan yang diam alias tidak mengalir. Listrik statis tidak bisa mengalir dari suatu tempat ke tempat lain atau hanya bisa ada sesaat pada suatu tempat, berbeda dengan listrik dinamis. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Terdapat dua muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif adalah muatan yang mengandung proton lebih banyak daripada elektron, dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan muatan yang jumlah protonnya sama dengan elektronnya adalah muatan netral. Benda yang mempunyai muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak ketika didekatkan satu sama lain. Sebaliknya, benda yang mempunyai muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Contoh listrik statis adalah ketika Anda mendekatkan tangan ke layar TV yang baru saja dimatikan. Bola atau rambut yang ada di tangan Anda akan berdiri. Demikianlah pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.